Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah kita juga akan belajar tahfidhul Quran, cara menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-Qadar. Insyaallah kita akan belajar pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang pertama, perhatikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini terdapat nun tasdid, hukumnya dibaca gunnah, berdengung. Jadi didengungkan, dibaca in, seperti itu namanya gunnah, berdengung. Dan di sini nunnya dibaca panjang, dibaca mad jaiz munfasil, ada alif di sini. Dibaca 5 harokat ataupun 5 ketukan. Inna anzal nun sukun bertemu dengan za, hukumnya dibaca ikhfa, artinya samar. Cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Anzal lamnya sukun dibaca zal. Anzal nunnya panjang, ada harokat seperti ini. Nahu fi, ada ya sukun dibaca panjang fa-nya. Lailatil ya sukun dibaca lai. Lailatil, ada alif lam qamariyah, lamnya sukun dimatikan lamnya. Lailatil qadr. Jadi ketika waqaf berhenti, maka huruf yang paling belakang dimatikan, ro-nya diganti dengan sukun, maka dibaca Lailatul Qadr. Jangan dibaca Lailatul Qadri. Nah, jangan seperti itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Mimnya dibaca panjang, mad jaiz munfasil, dibaca 5 ketukan. Wa ma dalnya sukun dimatikan dan diqalqalah, dipantulkan suaranya. Ad itu namanya qalqalah, de itu namanya qalqalah, pantulan suara. Ad ro-nya dibaca panjang. Ad ro kama, mimnya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Ma lailatul, ya sukun dibaca lai. Lailatul, alif lam qamariyah, lamnya sukun. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Talinya di sini sukun. Ini bukan dibaca Lailatul Qadri, tapi Lailatul Qadr. Wa ma adraka
adraka ma lailatul qadr. Kita baca dari awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga, perhatikan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri, ya sukun dibaca Lailatul qadri, lam alif lam qamariyah, lamnya sukun dibaca Lailatul qadri. Qad itu namanya qalqalah, ternyata di qalqalah, dipantulkan suaranya. Khairum, ya sukun dibaca khairum, dhammah tanwin bertemu dengan mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Nun sukun bertemu dengan alif idhar halqi, dibaca jelas, jangan didengungkan. Min alfi, tidak boleh, harus jelas. Min alfi, lamnya sukun dibaca alfi. Min alfi syahr. Min alfi syahr, jangan dibaca min alfi syahrin, tidak boleh. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat, perhatikan cara membacanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Perhatikan di sini za-nya berharokat tasydid, maka dimasukkan, diidghamkan. Tanazzalul, tanazzalul, alif lam qamariyah, lamnya sukun dimatikan. Tanazzalul malaikatu, mad wajib mutasil dipanjangkan 6 harokat. Tanazzalul malaikatu warruhu, alif lam samsiyah, idgham samsiyah, di sini roknya berharokat tasydid, maka dimasukkan, ditekan. Warru, panjangkan roknya, ada wawu sukun, mad tabi'i 2 ketukan. Warruhu fiha, sama-sama mad tabi'i semuanya 2 ketukan. Biizni, dalnya berharokat sukun, ini jangan dikolkolah, berbeda dengan dal. Kalau dal itu tidak memiliki pantulan suara. Jangan biid. Nah, harus berbeda. Biizni rabbihim, rabbi tasdid, rabbihim min, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham mimi, didengungkan. Rabbihim min kulli, nun sukun bertemu dengan kaf, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Min itu namanya samar. Kulli tasdid pada lamnya. Kulli, jangan kuli, beda dengan kulli. Min kulli amr, jangan amrin. Nah, itu harus berbeda. Min kulli amr, kita baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sini kita baca pada ayat yang terakhir pada surah Al-Qadr, yaitu ayat yang kelima. Perhatikan cara membacanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lamnya dibaca panjang, ada tanda seperti ini. Salamun hiya, dhammah tanwin bertemu dengan ha, dibaca idhar halqi, dibaca jelas. Salamun hiya hatta, taknya berharokat tasdid maka ditekan, dimasukkan. Hatta dipanjangkan. Hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Toknya dikolkolah, dipantulkan, suaranya dibaca matla'il fajr. Alif lam qamariyah, lamnya sukun. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan matla'il fajri, ya, tidak boleh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama-sama membaca tahsin Quran pada surah Al-Qadr pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima. Kita juga tadi belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Pentingnya supaya apa? Kita membacanya betul-betul melalui metode tajwid yang benar, metode yang dikehendaki, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar jelas. Itu kita harus betul-betul mengetahui. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak tahu rambu-rambunya yang benar. Nantinya malah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Maka pentingnya kita mengetahui rambu-rambunya. Dan setelah itu, untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, silahkan pada ayat yang sudah kita baca tadi, ataupun surah yang sudah kita baca tadi, kita baca berulang kali. Mungkin 5 kali, 7 kali, 10 kali, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai hafal. Karena setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada yang 7 kali baru hafal, ada yang 3 kali sudah hafal. Intinya dikondisikan dengan kemampuan masing-masing. Intinya semakin membaca Al-Quran, semakin banyak mata kita melihat Al-Quran, maka insya Allah akan bermanfaat. Pahala pun akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Juga mata kita pun akan melihat daripada huruf-hurufnya, akan memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Seperti itu, insya Allah kita baca pada setiap ayatnya 3 kali untuk memberikan contoh. Kita baca dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr biizni rabbihim min kulli amr biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan kita juga tadi telah belajar bersama-sama tahfidzul Quran, yaitu cara menghafalkan Al-Quran dengan benar, dengan mudah, yaitu pada juz 30 pada surah Al-Qadar pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran yang benar, supaya kita nanti hafalannya pun juga baik ataupun tajwidnya sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut, maka penting sekali untuk dibaca terlebih dahulu dengan teliti, dengan tartil, dibaca, kita identifikasi, kita ketahui hukum-hukum apa sajakah yang terkandung di dalamnya, kita ketahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang gunnah, mana idhar, kita harus mengetahui. Supaya apa? Ketika kita membacanya pun betul-betul kita benar ataupun ngawur, tidak ngawur. Sehingga penting sekali kita belajar tajwid untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, seperti itu. Dan setelah itu untuk cara mudah menghafalkannya, silahkan dibaca berulang kali. Berulang kali sampai kapan? Sampai hafal. Nah, ini hafal ini sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Ada yang 5 kali baru hafal, ada yang 10 kali belum hafal. Insya Allah tetap semangat, tidak ada ruginya ketika kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan bermanfaat. Pahala pun akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah orang yang terbata-bata mempelajari Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Ta'ala, yaitu mendapatkan 1 pahala dari Al-Qurannya, yang kedua mendapatkan pahala dari balasan hadiah karena kesusahannya ataupun perjuangannya dalam mempelajari Al-Quran. Insya Allah semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar tahsinul Quran dan belajar tahfidzul Quran. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.